Sesungguhnya kehidupan dunia ini yang merupakan kita harus saling menghargai, saling menghormati dan bertoleransi itu. Toleransi itu sendiri yang tertampakkan dalam kasih itu sendiri. Sarung Pak, nggak ada bisa, ini apa tragedi melorot di tengah jalan kan karena saya pakai rafia Mbak. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco ngopi dimanapun berada, senang sekali saya Perwitasari Sutoyo. Hari ini kita bisa menjumpai konco ngopi semuanya, dan tentu saja tetap di podcast Kopi Manis Kemenang Kabupaten Madiun. Dan kali ini dalam rangka memperingati Hari Toleransi Sedunia yang jatuh pada tanggal 16 November 2024, kita akan hadirkan tamu-tamu yang luar biasa, dan tamu ini ahli dan juga mumpuni di bidang agama mereka masing-masing. Dan sebelum kita sapa satu persatu, saya akan berpantun dulu. Jumat Kliwon Udane Grimes. Cakep. Selamat datang di podcast Kopi Manis. Mantap. Langsung saja ya, tidak berlama-lama lagi, kita sapa. Yang pertama itu adalah Bapak Kusnan. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bapak? Sehat-sehat? Sehat dan semangat. Bapak Kusnan ini adalah Ketua IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Madiun. Kemudian tamu kita yang kedua, Bapak Doli Alberto. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Sari. Gimana kabarnya siang ini? Sehat? Sehat dan Oke, tetap semangat ya Pak. Oke. Bapak Doli Alberto ini adalah penyelenggara Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Dan satu lagi tamu kita yang ahlinya juga ini, ahlinya ahli ini, Bapak Gabriel Sunyoto. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Sari. Gimana kabarnya Bapak? Luar biasa. Luar biasa apa? Oke. Luar dalam. Oke. Bapak Gabriel Sunyoto ini adalah penyelenggara Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Konco ngopi semuanya dimanapun berada. Di dalam bincang hari ini kita akan membahas, kita akan juga memberikan pengetahuan kepada konco ngopi semua dan juga masyarakat luas tentang pentingnya bertoleransi. Nah, di sini akan kita kupas toleransi beragama, bagaimana pentingnya menjaga toleransi, bagaimana cara melestarikan toleransi beragama, semuanya kita kupas tuntas di podcast Kopi Manis kita ini. Langsung saja Bapak Kusnan. Ya. Bagaimana ini toleransi beragama menurut agama Islam sendiri Bapak? Iya, sebenarnya kalau kita bicara toleransi, sungguhnya sesuatu yang sudah lazim ya, sering kita dengar ya, sering kita bicarakan juga gitu. Nah, dalam perspektif agama Islam, sesungguhnya juga sudah sejak lahirnya agama ini sudah mengajarkan terkait dengan toleransi. Ya. Istilah toleransi dalam agama Islam dikenal dengan istilah tasamuh, iya. Yang dalam berarti juga saling menghargai, saling menghormati gitu ya. Yeah. Bahkan dalam ajaran agama Islam ada satu ayat yang juga menggambarkan ya bagaimana kita ini sesungguhnya kehidupan dunia ini yang merupakan kita harus saling menghargai, saling menghormati dan bertoleransi itu. Yeah. Di antaranya adalah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang mana bahwa wahai manusia, sesungguhnya Aku menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkobilah-kobilah itu dalam rangka untuk agar saling mengenal, agar saling mengenal. Ini sungguhnya inspirasi, motivasinya, semangatnya kita ini dalam beragama juga harus bertoleransi, bahwa yang namanya keragaman perbedaan di dunia ini adalah sebuah keniscayaan. Berikutnya nih Bapak Doli, toleransi beragama menurut Bapak Doli sebagai pemeluk agama Kristen, apa ini Bapak? Iya. Dalam agama Kristen tentu
toleransi itu sendiri yang tertampakkan dalam kasih itu sendiri. Dalam kasih. Sedikit disampaikan backgroundnya tentu ketika permulaan dalam ajaran agama Kristen, ketika kejatuhan manusia dalam dosa, kemudian bentuk keselamatan yang di dalam salah satu surat di dalam kitab Markus yang disampaikan terkait dengan hukum yang utama dan hukum yang terutama, yaitu keselamatan yang dari pada Yesus Kristus itu sendiri, yang adalah Tuhan yang menyampaikan untuk menebarkan kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Pak Gabriel Sunyoto, bagaimana sih toleransi di agama Bapak tuh seperti apa sih? Gambaran toleransi di agama Bapak tuh, agama Katolik tentunya ya? Baik, terima kasih Mbak Sari. Secara alkitabiah tentu saja memang karena Alkitab Kristen dan Katolik itu sama. Hampir sama. Oh, sama ya malahan. Tertentu di kanonika tentu saja. Jadi memang babon dari kenyataan Induk, hidup Pak. bersama itu kan memang dua perintah yang sudah dikatakan Pak Doli tadi, mengasihi Tuhan Allah lebih dari apapun dan mengasihi manusia seperti dirinya sendiri. Oh, sama ya. Kemudian dalam ajaran yang tentu saja ajaran gereja Katolik itu karena menanamkan kasih, maka kadang-kadang sampai sedikit ekstrim, misalnya jangan membalas kejahatan tetapi doakanlah musuh-musuhmu, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Dan dalam kehidupan kebersamaan itu level yang paling dasar. Untuk pertanyaan berikutnya nih, kita ngopi dulu biar lebih sahdu, biar lebih gayeng ngobrol-ngobrol kita. Wah, ini yang ditunggu-tunggu ini. Terima kasih Mbak Cantik. Jadi podcast Mbak Gemoy. Kopi Manis ini benar-benar juga ada kopinya ya. Nah, inilah simbol apa ini Mbak Sari? Ini belum ada, ini apa simbolnya podcast kami nih Pak, harus ada ngopi. Gitu ya? Tiap kali ada podcast harus ada kopi. Ada kopi, ada solusi. Ini filosofi sekali ya, Iya. ternyata podcast kita ini ya. Silakan dinikmati kopinya, Iya, Bapak. terima kasih. Ya. Monggo Pak Gabriel. Ayo, Gak puasa kan? Bagus nah. Tidak. Ya. Mari Bapak-bapak. Ayo Pak. Coba kopi Mbak Sari. Bisa langsung ngopi nih ya? Bisa langsung ya. Oh, mantap. Monggo silakan. Luar biasa. Mantap. Ditiup dulu Pak, masih panas. Tidak. Tidak salah lagi maksudnya. Memang manis Bapak-bapak. Manis ya? Jadi, sesuai dengan Soalnya filosofi minumnya podcastnya. sama lihat saya mungkin Pak, jadi kelihatan manis. Atau malah pahit nih. yang ini. Oh gitu ya. Ya, baik. Oke, seru sekali ya pembahasan kita hari ini. Saya mah pingin tanya-tanya lebih banyak lagi nih jadinya. Oke, Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam suku bangsa, kemudian berbagai macam budaya dan juga beragam agama dan juga kepercayaan, aliran kepercayaan. Bagaimana untuk menjaga toleransi beragama di tengah-tengah keberagaman Indonesia yang seperti ini? Monggo Pak Kusnan. Iya, tentu hari ini kita bangga bahagia ya hidup di Indonesia yang luar biasa. Bahkan menurut salah satu ulama, Indonesia itu ibarat satu lempengan surgawi yang diturunkan ke bumi. Nah, ini tuh kita bisa merasakan bagaimana indahnya Indonesia dengan beraneka keragaman ya, suku, budaya, agama, etnis. Tapi kecil keributan ya Pak di tempat di Indonesia ini. Iya, ya benar. Karena itu ini yang sesuatu kalau kita hidup di Indonesia harus bersyukur banget gitu. Dan bahkan karena keragaman Indonesia yang kemudian bisa hidup
damai, saling hidup, berdampingan. Iya. Ini yang menjadi inspirator dunia. Bahkan dunia kalau kemudian ingin melihat keragaman, ingin melihat kedamaian dalam perspektif kemajemukan, lihat Indonesia. Nah ini yang perlu kita syukuri bersama. Karena itu kita melihat merawat kerukunan atau keragaman yang ada di Indonesia ini akan menjadi potensi pondasi kedamaian. Ya saya kira memang harus tetap dirawat dan dijaga. Nah bagaimana cara menjaganya, bagaimana cara merawatnya? Tentu yang pertama kita memang harus terus melakukan transfer knowledge ya, transfer pengetahuan nilai kepada masyarakat bangsa Indonesia termasuk terutama generasi milenial saat ini gitu Mbak. Pemuka agama masing-masing nih ya. Harus menyampaikan kepada jamaahnya masing-masing, umatnya masing-masing ya. Iya. Untuk memiliki kesadaran toleransi ya. Jadi memang harus dimulai dari sebuah cara pandang, dimulai dari sebuah mindset bahwa kita ini memang beragam, ya kita ini memang majemuk, ya kita ini memang plural gitu ya, multikultur gitu. Ini harus dipahami bersama sehingga kalau kemudian mindsetnya, cara pandangnya, pola pikirnya ini sudah memiliki pola pikir yang beragam ini, maka insya Allah kemudian akan menjadi sebuah komitmen bahwa iya. Ternyata walaupun kita berbeda, kita ini sama-sama berada di Indonesia. Jadi sama-sama warga bangsa. Kita, ya. Inilah yang saya kira tadi disampaikan oleh Pak Doli dan Pak Gebi itu nilai yang dibawa oleh agamanya dengan spirit kasihnya gitu ya. Pak Gebi juga begitu bahwa merawat ciptaan Tuhan ini harus dilakukan bersama-sama. Maka ada sebuah payung ya atau sesuatu yang bisa melingkupi bahwa kenapa kita harus bersama gitu ya. Ternyata kita punya cara pandang yang secara perspektif agama sama ternyata gitu melihat keragaman ini. Tetapi kalau kemudian kita kadang-kadang tidak sering ketemu, tidak sering dialog, lah ini yang kadang-kadang juga akan memunculkan benih-benih konflik ya, kadang-kadang ada berbeda persepsi dan seterusnya. Tetapi kalau ternyata untuk menyamakan persepsi ini kan harus sering ketemu deh ya memang. Salah satunya ngopi bareng. Iya, gitu ya. Pak Doli, Pak Gabriel habis ini bisa ngopi bareng bertiga gitu untuk menyamakan persepsi. Seminggu sekali lah ngopi bareng menyamakan persepsi. Bisa juga saya diajak nanti ya Pak Gebi. Mbak Sari undang saja. Ternyata ini media toleran juga ya. Media kita untuk ngopi bareng itu juga media toleransi. Berikutnya mengenai toleransi beragama nih. Kira-kira ada nggak sih batasan-batasan toleransi beragama yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan antara agama tuh? Gimana Pak Gebi? Ada nggak sih di tempat Bapak tuh batasan-batasan toleransi beragama atau batasan-batasan yang ini boleh nih dilakukan, yang ini nih nggak boleh nih, itu ada nggak batasan-batasannya tuh sampai seperti apa? Baik, terima kasih. Yang pertanyaan yang bagus dan saya kaget, biasanya itu pertanyaannya kan minum dulu Pak biar nggak kaget. Toleransinya itu digerakkan terus-terus, tapi jarang-jarang ditanyakan batasnya. Nah, ini jangan-jangan selama ini saya sudah lewat batas. Baik, terima kasih. Itu membuat saya mendadak berpikir Mbak Sari ya, karena pertanyaannya biasanya kan, ayo toleransinya bagaimana? Kalau saya ditanya batasnya, jadi misalnya Katolik itu kalau hari Minggu kan misa atau beribadat di gereja. Karena sewangking baiknya dengan saudara, kemudian Pak Kosnan tak ajak ke gereja dan masuk di hari Minggu, mungkin tidak boleh itu ya. Tidak baik. Tapi kalau waktu-waktu tertentu mungkin pengen mengamati ya mungkin ya itu. Tapi kalau kemudian masuk ikut beribadat, tentu itu menjadi batas. Jadi ketika mendengar adzan ya berjalan rangkul, saya dengan Pak Kusnan rangkulan berjalan bersama sampai di masjid depan situ. Pak Kusnan sholat, jenengan yang jagain sendalnya gitu ya paling ya. Kalau itu enggak. Biasa, iya gitu. Dengan teman-teman kasih penyelenggara itu saya biasa menjaga parkir kalau pergi bersama. Tapi saya nyaman-nyaman saja. Sampai suatu saat di masjid mana ya itu ada orang lain karena
rombonganku kok sudah masuk masjid semua, kemudian ada rombongan lain tanya, loh Bapak enggak sholat? Saya menjaga parkir dulu. Dengan tertawa begitu. Jadi sebenarnya ya nyaman-nyaman saja. Atau kejadian Bapak Gabriel diminta atau diundang untuk menghadiri undangan kondangan atau widaan atau tahlilan oleh tetangga yang beragama Islam. Gimana Pak Gebi? Baik, begini, suatu saat tapi ini ekstrim apa tidak? Enggak apa, ini kan pengalaman, diceritakan aja. Tapi ini yang terjadi suatu saat di lingkungan itu ada pertemuan warga Katolik ya, doa apalah gitu. Terus tetangga satu gang juga di jam yang sama juga mengundang saya karena waktu itu kayaknya mau apa Mbak Sari ya, mau mantu itu biasanya ngirim doa. Oh, ngirim doa, ya, ngirim doa, ngirim leluhur, ngirim doa pada leluhur. Saya juga diundang. Nah, jam yang sama kemudian Mbak Sari tahu apa? Saya datang yang diundang doa manten tahlilan tetangga yang muslim itu, saya datangnya ke sana. Saya kok menggoknya ke yang tahlilan ya Romo itu tertawa. Romo saya itu tertawa. Apa soalnya ada berkatnya habis itu Pak ya? Mantap gap gitu, mantap gap. Nah, kalau tahlil itu dikatakan juga bagian dari ritus, maka saya tentu saja tidak akan ngeriwui kemudian duduknya dekat-dekat ngajak ngobrol, kan tidak. Saya duduk di tempat posisi, kemudian dengan tenang, dengan santai, juga dalam hati ikut berdoa untuk yang punya hajat. Begitu warga lingkungan itu tidak pernah melewatkan saya untuk diundang. Bagi saya itu suatu penghormatan. Bagi saya itu suatu penghormatan. Namanya moderasi. Mari seperti samudera itu. Jadi dari muara sungai apapun warnanya, apapun baunya, apapun diterima dengan lapang dada. Jadi situasi mari kita terima, kita tanggapi, toh kita tahu batasnya. Nah, di kalangan saya bagaimana? Ke tahlilan gitu juga pakai songkok, pakai baju koko, pakai sarung gitu sama kayak yang lainnya gitu ya Pak? Saya itu pakai tidak masalah karena memang ya maaf ya. Bisa pakai sarung Pak? Nggak ada bisa. Tragedi melorot di tengah jalan kan karena saya pakai rafia Pak. Oke. Dijamin tidak. Ditali pakai rafia. Di kantor ini kan beberapa kali juga ada itu saya tidak masalah. Gitu. Menurut saya itu. Terima kasih Pak. Hal autentik apa ya yang dalam kehidupan sehari-hari yang di masyarakat yang dilakukan toleransi beragama sedikit saja? Ya baik, makasih Mbak Sari. Jadi kita ini perlu melakukan mempraktekkan ya, mengimplementasikan konsep toleransi ini secara otentik ya, tidak semu gitu ya. Sedikit saya sampaikan barangkali terkait dengan batasan tadi gitu ya. Kadang memang yang tidak boleh berlebihan, ya tidak boleh berlebihan. Kadang-kadang atas nama toleransi kemudian melakukan sesuatu yang berlebihan. Contoh misalnya ketika masing-masing ini sudah melakukan, contoh misalkan di agama yang lain Kristen Katolik ketika ada misa gitu, ya jangan kemudian kita yang Muslim kemudian masuk ke ranah ritualnya tadi gitu ya. Ada kan kita juga pernah melihat juga di video-video ya Mbak ya, ada sholawatan di gereja dan sebagainya. Ini kan kalau kemudian sudah menyangkut ritual, ya jangan dilakukan yang berlebihan kan gitu ya. Tentu kita bersuara seperti itu. Intinya jangan berlebihan ya Pak. Iya, tidak berlebihan. Apalagi kalau sudah menyangkut ke ritual gitu kan ya. Kita tidak toleransi gitu. Nah, yang otentik tadi saya kira memang sebenarnya rasa toleransi kita ini kalau kemudian tetangga kita membutuhkan bantuan, kita bantu. Contoh kalau kondisi saat ini misalkan ada bencana gitu ya. Ya kita tidak usah membantu kamu agamanya apa dan seterusnya ya sudah kita bantu dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks untuk membantu dan juga kita bersama bermitra, berdampingan dan seterusnya. Baik, terima kasih, seru sekali perbincangan kali ini di event Hari Toleransi Sedunia.
Terima kasih untuk para tamu-tamu yang luar biasa kali ini. Selamat bertugas dan selamat berkarya Bapak Kusnan, Bapak Doli dan juga Bapak Gebi. Terima kasih sudah berbincang di podcast Kopi Manis, memberi pengetahuan kepada seluruh masyarakat, seluruh konco ngopi dimanapun berada. Toleransi beragam ini merupakan sebuah keniscayaan, maka perlu kita rawat, kita jaga bersama untuk mewujudkan kehidupan yang nyaman dan juga damai. Dan semua di kehidupan ini, lini di kehidupan toleransi sangat dibutuhkan demi terciptanya dan hubungan yang harmonis antar sesama. Satu pantun lagi sebagai penutup, ngombe wedang nyami ane putu. Cakep. Tetap berjuang dan bersatu demi Indonesia maju. Terima kasih buat konco ngopi di rumah. Tetap stay tune, tonton terus podcast Kopi Manis di episode-episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi konco manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.